La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua gagal menjadi juara di paruh musim atau musim dingin ini, atau yang lebih dikenal dengan Campione di Inferno di Serie A Italia. Tetapi Juve adalah Juve yang punya pengalaman kuat ketika mereka kalah di 2016 dan juga di 2018 di Campione Inferno, tapi akhirnya mereka menjadi juara di akhir musim. Hola, bertemu kembali dengan saya dalam obrolan sepak bola dengan Bung Ropan. Kali ini saya mengangkat tentang si Nyonya Tua atau the old lady Juventus. Mereka ada di peringkat keempat, masuk di zona champion saat ini setelah kemarin mengalahkan Bologna Stadion Allianz dengan 2-0. Ini yang membuat poin mereka 36, masih berselisih 7 poin dengan pemuncak klasmen I Rossoneri AC Milan. Tetapi Juve memiliki satu pertandingan sisa. Kalau mereka bisa menang, poin dengan Milan tinggal 4. Ini sangat dekat. Mereka terus memberikan tekanan. Bukan saja tetangga Milan, Inter Milan yang menekan Milan ataupun AS Roma, tetapi Juventus yang perlahan tapi pasti terus mendekati dan berada di zona Champions. Benar bahwa musim ini, di paruh musim sampai dengan pertandingan ke-18, Juve gagal mengamankan posisi mereka di puncak klasmen sebagai juara bertahan tentunya untuk bisa menjadi juara ya di musim dingin, atau saya sudah katakan tadi Campione di Inferno, yang jatuh ke tangan AC Milan ya. Setelah kemarin mereka bisa memenangkan melawan Cagliari dan kemudian balik ke kandang kalah 0-3 dari Atalanta, tapi tertolong di mana Udinese menahan Inter Milan 0-0 sehingga selisih poin tidak sama 2 dengan Inter Milan. Milan menjadi juara di paruh musim, tapi ini bukan jaminan sama sekali karena Juventus punya pengalaman bagus. Dalam 9 gelar juara yang mereka sapu sejak di 2011 ya, dalam 9 musim terakhir, hampir 1 dekade merajai Serie A, mereka pernah 2 kali tersandung di paruh musim, gagal menjadi juara. Campione di Inferno 2015-2016 direbut oleh Napoli, tapi di penghujung liga berakhir 2016 mereka tampil sebagai juara. Bagaimana mereka bisa merebut 91 poin di akhir musim saat itu, dan Napoli 82 poin, berada di peringkat kedua. Hal itu terulang lagi di 2017-2018 ketika pasukan Allegri saat itu gagal menjadi juara di paruh musim, tetapi di akhir musim mereka tampil sebagai juara. Selisih poin kali ini agak dekat. Mereka dapat 95 dan Napoli 91. Secara kebetulan di antara 2016 dan 2018 itu zona Champions-nya direbut oleh 4 tim yang sama. Juventus, ada Napoli, kemudian ada Roma, dan ada Inter Milan. Sama juga halnya di 2018. Kali ini mereka gagal ya. Bahkan ketika di Campione di Inferno kemarin, mereka tidak bisa untuk bisa mendekati Milan ya. Untuk masuk di 3 besar aja sangat sulit. Terakhir ketika mereka menang lawan Bologna kemarin baru mereka ada di 4 besar. Tetapi ini bagi Juventus bukan suatu halang, bukan suatu masalah. Campione di Inferno tidak menghasilkan apapun ya. Tidak ada piala di sana. Ini cuma penyemangat bagi sebuah tim. Rata-rata memang dalam sejarah tradisi di Serie A, siapa yang menjadi juara di paruh musim, peluang untuk bisa menjadi juara itu terbuka besar, sangat besar ya. Kalau pengalaman terakhir 88 tim yang menjadi juara di paruh musim, 60 diantaranya kalau tidak salah, 60 diantaranya dari 88 itu menjadi juara. Jadi memang separuh lebih ya.
bagaimana hanya 28 tim yang menjadi juara di Campione di Inferno yang gagal. Ya, dari 88, 60 berhasil. Nah, tapi di satu dekade terakhir itu sudah terjadi. Napoli pernah 2 kali juara, saya katakan tadi, tapi akhirnya mereka gagal, diambil oleh Juventus. Selebihnya itu Juventus selalu juara dari 2012, 2013, 2014, 2015. Mereka selalu menjadi juara ya di Campione di Inferno dan tampil sebagai juara akhirnya di penghujung. Ya, itu 2019, 2020 juga Campione di Inferno mereka bisa ambil, bisa menjadi juara. Nah, pada musim ini adalah musim terberat saya pikir bagi Juve sendiri. Ketika mereka berlari agak lambat, tidak konsisten, tidak stabil pasukan dari Andrea Pirlo ini, sehingga mereka tertati-tati untuk terus bisa naik secara perlahan ya. Karena di atas ada 2 Milan yang sangat berkuasa. Ini yang mengancam mereka pada musim ini, di mana 2 Milan, AC Milan dan Inter Milan punya kesempatan untuk bisa memutus kebesaran atau hegemoni yang luar biasa dalam 9 musim terakhir yang diraih oleh Juve di Serie A menjadi Scudetto. Nah, itu sudah terlihat pada musim lalu ketika mengakhiri musim pada musim 2019-2020, bagaimana tim ini yang masih ditangani oleh Maurizio Sarri saat itu mengalami 7 kekalahan. Ada 6 imbang dari 25 kemenangan dari 38 pertandingan. Ya, 7 kekalahan itu merupakan kekalahan terbesar dalam satu dekade terakhir ketika mereka menyapu 9 gelar Scudetto di Serie A. Musim lalu itu kekalahan terbesar mereka. Itu yang mungkin membuat walaupun Maurizio Sarri ini berhasil, dia dipecat ya karena oleh manajemen karena dianggap mungkin di satu hal kegagalan ya karena 7 kekalahan. Itu yang tidak dialami oleh Juventus selama ini. Jadi ada 3 pelatih yang sudah melakukan ini. Tinggal apakah Pirlo menjadi pelatih keempat yang mampu membawa Scudetto Juventus sehingga mereka lengkap sudah 10 musim bisa menjadi juara. Karena sebelumnya Milan adalah tim terakhir di 2010-2011 mereka bisa menjadi juara. Nah, dari 4 pelatih itu Antonio Conte yang sekarang menangani Inter Milan meraih 3 gelar ya di 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. Bahkan Conte membuat rekor bagus yang tidak bisa dilakukan oleh Massimiliano Allegri, Sarri dan juga mungkin sekarang ya oleh Pirlo. Kalau mereka bisa menjadi juara, Juventus sekarang sudah 2 kali kalah pada musim ini. Conte pada musim pertama dia tangani setelah mengambil alih dari pelatih Luigi Del Neri saat itu, dia tidak terkalahkan untuk bisa membawa Scudetto. Luar biasa, 23 kemenangan memang ada 15 imbang, tapi 0 kekalahan. Satu hal yang bagus untuk bisa membawa mereka di Scudetto dan Milan ada di posisi kedua saat itu. Satu rekor yang tidak bisa diulangi lagi oleh pelatih-pelatih manapun. Allegri pernah membawa Juventus ini menjadi juara dalam 5 musim terakhir ya. Karena setelah Conte keluar pada 2014, Allegri masuk dan Allegri melakukan sampai 2019. Juara terus ya. Sebelum Sarri datang dari Chelsea ketika ia dipecat, dia menangani tim ini dan menjadi juara dan kemudian dipecat dan digantikan oleh Pirlo. Nah, ini tantangan buat Pirlo ya. Sudah 2 kali kalah dan mereka tertinggal sekarang dengan 7 poin walaupun ada 1 pertandingan sisa, tapi tetap ini merupakan perjuangan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Musim ini Pirlo untuk pertama kali sudah mempersembahkan gelar Supercoppa ketika mengalahkan Napoli di Sassuolo dengan 2-0. Itu trofi pertama bagi Pirlo. Dia tentunya menunggu trofi kedua yaitu kalau mereka bisa menjadi juara. Bisa menjadi juara di Serie A. Ada juga di Liga Champions. Artinya ini masih perjuangan buat mereka. Ada di 16 besar dalam undian Juve menghadapi Porto. Saya pikir ini akan sangat mudah buat mereka untuk melangkah ke perempat final. Pertama mereka tanggal 18 Februari mereka akan ke Porto sebelum mereka bisa menjamu Porto dalam pertandingan leg kedua. Dan saya yakin bahwa Juve akan melangkah. Ini yang menjadi incaran bagi Ronaldo. Saya pikir Ronaldo bertahan di sini untuk musim ketiganya. Ketika 2 musim berturut-turut dia sukses bersama dengan Juve. Dia ingin mempersembahkan trofi Liga Champions yang belum dia kasih bersama dengan Juve. Di MU tentunya dia sudah pernah. Ya, bagaimana juga di Madrid apalagi. Dia tampil luar biasa, sukses bersama dengan Zidane. Sekarang ketika dia mencoba di Serie A,
bersama dengan Juve gagal dalam 2 tahun terakhir. Ya, bagaimana kemarin juga mereka kalah dari Lyon. Sebelumnya juga Ronaldo dan kawan-kawan disingkirkan oleh Ajax. Jadi dia ada penasaran ya. Kalau di Scudetto di Serie A 2 musim sudah berhasil, tinggal sekarang bagaimana dia bisa mengamankan di Liga Champions. Gelar yang dia idam-idamkan. Tentunya juga bagi tifosi, bagi pendukung Milan dimanapun. Karena Milan ini punya pendukung yang luar biasa di seluruh dunia. 170 juta pendukung. 43 juta itu terdapat di Eropa. Kemudian juga di Asia, hampir Asia Tenggara sampai Indonesia. Ada Juve Indonesian Club yang ada di Indonesia yang banyak yang bisa mendukung Juve. Tim Zebra ini. Jadi di Italia sendiri juga 32% pendukung yang mereka di seluruh Italia adalah Juventus. Sangat besar tim ini. Salah satu tim tertua kedua setelah Genoa ya, yang ada di Serie A. Nah, kembali ke Liga Champions, ini yang harus mereka lakukan. Karena hanya ada 2 pelatih yang sukses bersama dengan Juve. Giovanni Trapattoni pada tahun 85 ketika terjadi tragedi Heysel saat itu. Banyak pendukung Juve yang meninggal. Mereka bisa mencetak gol lewat Platini melawan Liverpool di final di Heysel, stadion di Heysel, di kota Heysel itu lewat gol Platini ya. Dan itu sukses pertama di Liga Champions sebelum Marcelo Lippi bisa menjadi pelatih kedua yang sukses pada tahun 1996 saat mereka menang adu penalti melawan Ajax Amsterdam. Bahwa sepanjang pertandingan bermain dengan 1-1 dan adu penalti mereka bisa memenangkan pertandingan. Nah, tidak ada pelatih setelah itu, setelah Trapattoni dan Lippi untuk sukses di Liga Champions. Sangat sulit ya. Sudah dicoba oleh Conte terakhir, dicoba juga oleh Lippi, tapi sangat sulit. Ya. Pirlo sekarang mendapat tantangan. Ya. Sebagai mantan pemain yang sukses, seorang gelandang hebat tentunya, punya pengalaman luas. Kalau Pirlo bisa membawa tim ini bisa menjadi juara, dia akan menjadi pelatih ketiga setelah Trapattoni dan Lippi. Memang kedepannya agak berat, memang masih berat, masih ada juara bertahan Munchen tentunya, ada Madrid, ada Barca, ada City, ada Liverpool, masih banyak tim-tim bagus yang bisa menghadang Juventus. Tetapi kalau mereka bisa melangkah ke perempat final, peluang mereka sangat terbuka. Jadi saya pikir kembali di Campione di Inferno yang direbut oleh Milan ini tidak ada pengaruh apa-apa. Bahkan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemain Juventus, bagi Chiellini dan kawan-kawan untuk bisa memburu gelar ke-10 mereka. Ya sudah 36 kali mereka juara, ini gelar ke-37, suatu hal yang baik sekali ya, luar biasa tentunya kalau mereka bisa melakukan ini dalam 10 musim terakhir bisa menjadi juara. Tidak ada satupun di Serie A yang bisa seperti mereka, dan kita akan melihat bagaimana kekuatan mental mereka untuk bisa mengejar 2 Milan yang berada di atas mereka. Dan saya tetap masih meyakini bahwa juara di paruh musim itu bukan apa-apa kalau di sana masih ada Juventus yang terus bisa punya peluang untuk bisa menjadi juara. Karena ingat, kedalaman skuad bagi Juventus itu lebih bagus dibandingkan kedalaman skuad yang ada di 2 Milan. Jadi mereka punya kedalaman skuad yang sangat baik. Jadi banyak opsi yang akan dilakukan oleh Pirlo, dan mereka lambat laun terus tidak terkalahkan. Sejak terakhir kalah dari Fiorentina, mereka main bagus sekali, dan ini menjadi ancaman bagi AC Milan tentunya dalam upaya mereka meraih gelar juara pada musim ini. Jadi kita akan menanti bagaimana sepak terjang dari Juventus ke depan untuk terus memburu 2 Milan ini, dan bahkan mereka bisa menyalip. Dan kalau mereka bisa melakukan itu, berarti untuk ketiga kalinya mereka gagal di Campione di Inferno, tapi akhirnya mereka mengunci gelar di akhir musim. Apakah ini bisa terjadi? Saya pikir bisa juga hal itu terjadi, karena ini Juventus, tim yang punya kedalaman skuad yang sekali lagi saya bilang bagus sekali. Tergantung bagaimana motivasi mereka dengan tentunya Pirlo untuk meracik kekuatan skema permainan dan taktik strategi. Oke, kita ketemu kembali dalam pembincangan Serie A lainnya, dan Anda jangan lupa untuk tetap like ya, memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan, share kepada siapapun, dan Anda harus tekan loncengnya. Sampai jumpa. Ciao.